Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digi Sulfana Septia Dewi dengan NIM 194, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 4F. Tujuan dari saya membuat video ini guna memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan. Untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Nah, untuk pembahasan kali ini ada 3 materi. Yang pertama, peran dan fungsi pemerintah. Yang kedua, tujuan dan prinsip dasar terkait fungsi ekonomi dalam pemerintah. Dan yang ketiga, strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Langsung masuk materi yang pertama, yaitu peran pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi apapun, baik itu sistem ekonomi atau sistem ekonomi sosial, pemerintah selalu memiliki peran penting. Peran pemerintah sangat luas dalam sistem ekonomi sosialis dan sangat terbatas dalam sistem ekonomi kapitalis murni karena sistem kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith. Peran pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, ada peranan alokasi, yaitu peran oleh pemerintah sangat diperlukan terutama dalam hal pasokan barang yang tidak dipasok oleh sektor swasta, seperti barang pabrik yang juga biasa disebut sebagai barang pabrik. Karena dalam sistem ekonomi suatu negara tidak semua barang dipasok oleh sektor swasta. Yang kedua, ada peranan distribusi. Peran distribusi adalah peran pemerintah sebagai distribusi pendapatan modal. Tidak mudah bagi pemerintah untuk memainkan peran ini, karena distribusi ini terkait erat dengan masalah keadilan. Sementara masalah keadilan terlalu kompleks karena keadilan adalah salah satu masalah yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai persepsi. Yang ketiga, ada peranan stabilisasi. Peranan stabilisasi adalah kegiatan yang menstabilkan ekonomi dengan menggabungkan kebijakan dan kebijakan moneter dengan kebijakan lain seperti kebijakan fiskal dan perdagangan untuk meningkatkan dan mengurangi permintaan agregat untuk mempertahankan pengangguran penuh dan juga menghindari inflasi. Kemudian fungsi pemerintah. Fungsi pemerintah yaitu ada 3. Yang pertama, fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan. Yang kedua, fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan. Dan yang ketiga, fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta seperti jalan, bendungan, dan lain-lain. Kemudian pembahasan yang kedua tentang tujuan dan prinsip dasar terkait fungsi pemerintah dalam Islam. Tujuan terkait fungsi ekonomi pemerintah dalam Islam yaitu yang pertama ada mewujudkan keadilan dalam bidang ekonomi, yang kedua menjaga pertumbuhan dan kestabilan ekonomi, yang ketiga mengawasi jalannya kegiatan ekonomi, dan yang keempat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian prinsip yang terkait dengan fungsi ekonomi pemerintah dalam Islam didasarkan pada 5 nilai universal, yaitu yang pertama tauhid atau keimanan. Keimanan menjadi dasar untuk seseorang mengendalikan diri dari segala bentuk penyimpangan. Yang kedua adil atau keadilan. Keadilan menjadi kunci untuk menegakkan prinsip ekonomi dengan menghindarkan aktivitas perekonomian dari segala bentuk tindakan kecurangan yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, nubuah atau kenabian. Segala tindakan nabi dapat dijadikan contoh atau teladan dalam menjalankan aktivitas perekonomian. Yang keempat, khalifah atau pemerintah. Pemerintah memiliki peran untuk memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik dan efisien. Dan yang kelima, ma'at atau hasil. Hasil atau laba dalam aktivitas perekonomian harus diperoleh dengan cara yang baik. Kemudian pembahasan yang ketiga mengenai strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Strategi perkembangan perbankan syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional yang dilakukan secara komprehensif. Dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah di Indonesia saat ini. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan keahlian sumber daya manusia,
penyempurnaan ketentuan, dan program sosialisasi. Nah, di sini ada beberapa alternatif strategi pengembangan perbankan syariah. Yang pertama, program pengembangan segmen pasar. Bank merupakan lembaga yang berorientasi profit, sehingga kegiatan pemasaran bagi bank merupakan salah satu kebutuhan utama dan harus dilakukan. Oleh karena itu, perlu bagi suatu bank, tidak terkecuali bank syariah, untuk mengemas kegiatan pemasarannya secara terpadu dan profesional. Yang kedua, pengembangan produk-produk bank syariah yang kompetitif dan inovatif. Pasar masih sangat terbuka dan adanya keuntungan harga diri pricing bank konvensional merupakan peluang bagi bank syariah kesempatan untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam pembuatan produk baru. Karena jika tidak kreatif akan tergilas oleh pesaing baik dengan bank konvensional maupun dengan bank syariah lainnya. Yang ketiga, program komunikasi yang universal dan terbuka. Berbagai upaya promosi dan komunikasi oleh bank syariah kepada masyarakat perlu mencermati spektrum peta segmen pasar yang ingin dijangkaunya, sehingga dapat menjaga citra baru perbankan syariah Indonesia yang modern, terbuka bagi semua segmen masyarakat atau inklusif, dan melayani seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Yang keempat, peningkatan kerjasama dengan institusi lain. Kerjasama bisa dilakukan dengan lembaga pendidikan dan perusahaan yang sejenis. Kerjasama dengan institusi pendidikan direncanakan memberikan pelatihan bagi karyawan perbankan syariah dengan mencari lulusan terbaik di institusi tersebut. Pakar perbankan syariah atau perbankan syariah dapat berperan sebagai sponsor sosialisasi perbankan syariah dalam edukasi perbankan syariah. Yang kelima, peningkatan jaringan kantor bank syariah. Pengembangan jaringan cabang bank syariah guna memperluas layanan kepada masyarakat, mempererat kerjasama antar bank syariah, dan meningkatkan efisiensi bisnis dan kompetisi untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan. Yang keenam, peningkatan efisiensi internal. Efisiensi internal dapat dilakukan dengan meningkatkan cakupan pasar, menambah kelengkapan instrumen transaksi syariah, termasuk dengan memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi, sehingga lebih dapat meningkatkan fleksibilitas penerapan jasa keuangan syariah bagi masyarakat dan sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya yang bertemakan peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.